rekomendasi dari manapun dikembalikanlah bahwa seluruh tenaga kerja kontrak ini di bawah naungan pemerintah daerah. Jadi komitmennya, kemudian integrasinya, kompetensi dikembalikan ke pemerintah daerah. Jangan sampai ada lagi yang tadi, yang Mbak Yola katakan tadi ya, bahwa ini kok kelihatan ini yang ada warna-warninya ya. Ya saya kira kalau sudah menjadi aparatur pemerintah daerah ini tidak boleh ada warna-warni. Ini harus dijaga independensinya karena bagaimanapun netralitas ini harus penting sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yola Damayanti dalam Parlementaria Podcast on Bekasi Media yang kali ini dengan mantan aktivis mahasiswa Bang Sardi Effendi yang juga ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Yola. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lama tak berjumpa sudah jadi ketua fraksi ya. Betul. Ini Mbak Yola ini senior saya nih. Di IKIP Jakarta. Universitas Negeri Jakarta. Oh, sekarang Universitas Negeri Jakarta ya. Aku masuk IKIP, keluar UNJ. Kalau Kak Sardi masuk UNJ udah ya waktu itu ya. Reformasi 98. Tahun berapa dulu? Saya masuk 98. 98. Oh iya, beliau ini pernah jadi ketua BEM. Coba. Dan pernah menyaksikan amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945. Wow, keren ya. Gimana, kurang apa? Coba sekarang udah duduk di parlemennya sendiri malahan ya. Walaupun masih di Kota Bekasi, sebentar lagi dia akan pindah ke DPR RI. Amin. Masih DPR Kota Bekasi. Jangan sampai salah informasi. Masih. Sebentar lagi akan pindah ke DPR RI gitu Kak. Amin ya Allah. Kan berarti kan makin meningkat kayak aktivis-aktivis yang lainnya kan. Terlalu berat beban amanahnya. Oh, kalau berat. Makin tinggi. Berat ya. Baik, beliau saat ini sudah menjabat sebagai ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera ya. Ini udah masa kedua ya? Kedua, kan 2009 jadi anggota DPRD, 2013 sampai 14 istirahat, ya udah 14 istirahat, 2019 jadi anggota DPRD lagi. Nah sekarang maju kembali di Dapil Medan Satria dan Bekasi Utara. Oke, ini udah berdua kali nih. Dulu berarti masih sebenarnya punya PR ya, mencalonkan juga kan waktu itu ya, masih punya PR yang sekarang dilanjutkan 2019 ini. PR-nya apa? Ya sebenarnya waktu itu kan saya nomor 1, diberikan nomor urut oleh partai. Ya, namun PR-nya cukup banyak waktu itu. Saya terakhir 2014 saya tidak menjadi anggota DPRD itu, saya menjabat sebagai ketua Komisi D bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan kesejahteraan rakyat lah. Nah banyak PR sebetulnya yang belum tuntas waktu itu adalah bagaimana mengintegrasikan kartu sehat dengan JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional atau kita kenal sekarang BPJS. Sekarang hampir BPJS sudah hampir terpenuhi UHC ya, hampir 95% di Kota Bekasi. Ini tentunya kan betul-betul masyarakat Kota Bekasi ini secara Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional ini dijamin kesehatannya oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Termasuk orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, tapi BPJS-nya ditanggung pemerintah kalau tidak salah betul. Ya. Makanya pemerintah menggunakan istilahnya ada PBI dulu. PBI ya betul, pemberi bantuan iuran ya. Masih berlanjut sampai sekarang? Masih berlanjut sampai sekarang. Tentunya inilah yang kita ingin sampaikan ke masyarakat Kota Bekasi. Setelah kartu sehat tidak ada, maka mereka harus diberikan jaminan kesehatannya melalui PBI APBD ini yang menjadi akses untuk mendapatkan BPJS. Background-nya Pak Sardi ini kan memang pendidikan ya, sarjana pendidikan, master pendidikan, dan master pendidikan benar kan MPD? Iya, saya dokter juga manajemen pendidikan. Doktornya manajemen pendidikan. Nah ini emang maunya terus-terusan di Komisi 4 kah? Atau memang udah di rolling ke komisi yang lain? Sekarang saya sudah di rolling. Saya sekarang di Komisi 1, bidang pemerintahan. Jurusannya kepegawaian daerah, kemudian aparatur, dan lain-lainnya. Nah, makanya Komisi 1 ini paling penting juga adalah perizinan ya, perizinan di Kota Bekasi ya, pelayanan publik lah terutama. Ya, sehingga kita ingin
pelayanan publik di masyarakat ini betul-betul dirasakan semakin hari semakin baik. Jadi saya sudah pindah Mbak Yola dari Komisi 4 Komisi 1 sekarang. Jadi urusannya urusan pemerintahan. Tapi kan tetap ya Kak Sardi Effendi SPD MPD itu ya identik sama pendidikan gitu. Kalau ada urusan pendidikan pasti larinya ke Pak Ya, Sardi karena saya Effendi. 2 kali ya. Iya. Pertama dulu ketua Komisi D, kemarin saya ditugaskan lagi jadi ketua Komisi 4. Jadi 2 kali saya membidangi Komisi Pendidikan. Sehingga saya tahu betul bagaimana perencanaan pembangunan pendidikan di Kota Bekasi ini, termasuk indeks pembangunan manusia IPM ini ditetapkan oleh pemerintah Jawa Barat. Misalnya Kota Bekasi ini kan hampir 8, sekian ya. Cukup tinggi dan berhasil lah kita secara ITM pendidikan kita di Kota Bekasi. Asam garamnya udah biasa. Itu kan juga ada kesehatan di situ. Kesehatan, betul. Gimana tuh? Ya, sebenarnya kesehatan ini yang seingat saya, kita pernah studi banding kepada Kota Makassar kaitan dengan bagaimana membangun atau meningkatkan status puskesmas menjadi rumah sakit tipe D. Nah, alhamdulillah hari ini berapa waktu dalam pembangunan daerah Kota Bekasi ini sudah kita rasakan dan sudah melayani masyarakat yang berwujud rumah sakit tipe D itu. Nah, itu terakhir saya kira menjadi kesepakatan bersama pemerintah daerah dengan DPRD membangun rumah sakit tipe D. Dan hari ini kita bisa rasakan, Mbak Yola, rumah sakit tipe D ini. Inilah sebetulnya yang memang kita pernah kerjakan selama kita ada di Komisi 4 waktu itu. Jadi rumah sakit tipe D itu adalah hasil dari studi banding ke Kota Makassar. Jadi berarti kalau studi banding itu bukan hanya jalan-jalan, tapi ada sesuatu yang harus didapat dan bisa diimplementasikan di Kota Studi Bekasi banding ya. Itu, betul. Jadi artinya pasti tidak hanya jalan-jalan, tapi duduk-duduk juga kan. Capek juga jalan-jalan. Sambil duduk kita merapatkan, merumuskan ya kaitan dengan pembangunan Kota Bekasi. Gitu. Dan ini udah ada berapa di Kota Bekasi tipe D ini? Saya taunya yang di Bekasi Utara aja kan sudah cukup banyak. Ada Jati Sampurna, Bantar Gebang, Teluk Pucung, Harapan Mulia, Pondok Gede. Ada 5 kalau tidak salah. Ada 5. Ya, ada 5. Ya, jadi artinya ini masih perlu kita tingkatkan sumber daya manusianya, kita tingkatkan peralatannya ya, alat medisnya kita tingkatkan ya, termasuk operasional yang paling penting supaya tenaga medis dan tenaga kesehatan kita ini semangat melayani masyarakat. Jangan sampai operasionalnya berkurang, apalagi obat-obatannya berkurang. Gitu. Ini apalagi Kota Bekasi ini kan kota yang angka kesehatannya memang harus kita harapkan semakin hari semakin bagus. Jangan angka kesakitan yang tinggi, tapi angka kesehatannya yang harus tinggi. Tinggi ya. Iya. Ini kan rumah sakit tipe D ini muncul ketika ada COVID. Padahal sebenarnya sebelumnya udah direncanakan ya untuk ada rumah sakit ini ya? Iya, jadi COVID itu bagian dari salah satu pelayanan yang harus ditangani oleh rumah sakit tipe D. Tapi sebelumnya sudah beroperasi rumah sakit tipe D. Tapi karena kita kena pandemi waktu itu, kena wabah COVID ini, maka seluruh rumah sakit tipe D ini harus difungsikan. Karena daya tampung rumah sakit pemerintah ini kan sudah tidak memadai waktu itu ya, sudah sangat crowded ya. Makanya harus ditambah bednya, tenaga pelayanan tenaga medisnya ya, maka difungsikanlah rumah sakit tipe D di saat COVID-19 kemarin. Dan saya kira sangat berhasil lah kita di Kota Bekasi ini untuk menangani ya COVID-19. Malah banyak dari Jakarta yang larinya ke Bekasi. Iya, dari kota-kota penyangga ya, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor ya. Ini tentunya karena kita ini bagian dari pemerintahan ya harus saling sinergi lah dengan pemerintah daerah yang menjadi penyangga-penyangga atau perbatasan. Ya waktu itu aja di kabupaten bupatinya aja sampai dibawanya ke Tangerang malah. Daerahnya sendiri nggak bisa ini karena saking banyaknya pada waktu itu. Nah kalau berbicara tentang COVID, ini kan yang kedua ini ada COVID. Yang dulu pertama sih enggak ya. Ini ada nggak perbedaan kinerjanya Pak Sardi? Ya saya kira nggak ada ya. Karena COVID ini kan bagian dari penanganan virus. Ya makanya yang serang itu kan paru-paru sebagian banyak. Maksud saya kinerjanya Pak Sardi di DPRD karena ada COVID kan jadi tertunda banyak pekerjaan-pekerjaan yang harusnya sudah diselesaikan nggak belum. DPRD ini ditugaskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya membahas anggaran penanganan COVID. Makanya anggaran penanganan COVID ini salah satunya lah
yang berdampak ekonomi harus kita tangani, yang terdampak COVID-19. Kemudian juga berkaitan dengan anggaran belanja tidak langsung kaitan dengan tadi operasional rumah sakit ya, dan terkait juga operasional SDM, tenaga medis ini juga harus dianggarkan dari sisi anggaran kesehatan di Kota Bekasi. Makanya DPRD kinerjanya kalau kemarin kan betul-betul ekstra ya, melakukan pengawasan, kemudian membahas penganggarannya, supaya masyarakat Kota Bekasi ini dapat merasakan kerja-kerja yang memang dihasilkan oleh DPRD bersama pemerintah daerah. Jangan sampai anggaran tidak ada, apalagi tidak dialokasikan, ini tentunya kan jadi persoalan tersendiri. Banyak masyarakat yang tidak dapat dilayani apabila tidak ada anggarannya. Nah ini jangan sampai itu tidak ada. Makanya DPRD waktu COVID-19 ini tetap bekerja bersama pemerintah daerah menangani solusi-solusi yang harus kita ambil secara bersama agar COVID-19 ini segera kita tangani dan dapat diatasi secara bersama. Kalau dari pandangan Pak Sardi sendiri, adanya COVID kemarin itu menghantam Bekasi, bisa nggak kalau saya sih melihatnya UMKM di Kota Bekasi malah justru bahkan tumbuh banyak ya pada saat itu. Kalau menurut Pak Sardi sendiri bagaimana? Ya dampaknya kan banyak ya. Dampak COVID-19 itu sisi kesehatan, sisi sosial, sisi ekonomi. Kalau ekonomi tentunya banyak masyarakat yang kena PHK waktu itu karena banyak pengurangan ya, karena COVID-19 ya. Namun ini yang perlu kita bangkitkan dengan menumbuhkan UMKM betul tadi. Makanya ada namanya dulu itu subsidi ya, pemberian kepada modal kepada UMKM, kemudian dampak sosial diberikan juga semacam bantuan ya sembako ya kepada masyarakat yang tidak mampu ya. Nah ini sebenarnya ya, inilah yang harus dibuat kebijakan regulasi DPRD dalam hal ini juga pemerintah daerah ya menyamakan pandangan. Makanya sebenarnya tidak hanya di saat COVID-19, di saat sekarang pun UMKM harus ditumbuhkan di Kota Bekasi. Namun di tema ini ketika saya memang ada di badan anggaran DPRD. Tapi kalau di Komisi 4 ini memang temanya komisi keserai. Karena sekarang ini kan saya Komisi 1 pemerintahan. Nah, gitu, kalau pemerintahan tuh yang lagi panas bulan November TKK habis ini masa masa kontraknya apa namanya tuh? Ya gimana tuh? Ada sekitar 13.000 apa 11.000? Ya, memang tenaga kerja kontrak Kota Bekasi ini jumlahnya 13.000-an. Tenaga kerja kontrak. Nah, sekarang ini sedang diambil langkah-langkah yang solutif, yang efektif oleh pemerintah daerah. Jangan sampai tenaga kerja kontrak ini menganggur, kan kasihan anak saudaranya, kan keluarganya. Ya. Makanya kita berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah. Nah, yang efektif menurut saya adalah tenaga kerja kontrak ini tidak melalui LPSE yang elektronik ya, lelang elektronik. Ya, dikembalikan saja ke tes interview layaknya wawancara karyawan atau pegawai oleh instansi terkait, OPD masing-masing yang membutuhkan tenaga kerja kontrak ini. Gitu. Jangan sampai ini jadi masa TKK hari ini sudah ada di OPD, kemudian di interview melalui elektronik, ini kan nggak tahu penempatan di mana. Dibuka saja formasi yang dibutuhkan masing-masing OPD, supaya nanti teman-teman TKK ini kan dapat menyesuaikan. Seingat saya, kekurangan guru di Kota Bekasi ada 6.000-an orang. Ya, betul. Ya, jadi artinya ini kan menjadi prioritas tersendiri. Kalau TKK tidak ada, siapa yang mau ngajar di sekolah-sekolah SD negeri, SMP negeri? Kan kekurangan guru. Gitu. Ini artinya pemerintah daerah tetap membutuhkan TKK, namun tetap harus ada fit and proper test-nya lah, ya, supaya kita lihat kualifikasinya seperti apa. Ya. Demikian Pak Yola. Jadi nggak ada lelang-lelangnya, agak aneh kalau lelang orang gitu ya. Memang konotasinya masa orang dilelang, apalagi elektronik lagi, nggak bisa diajak ngomong kan. Ya, jadi kalau lelang itu ya memang betul cukup di barang dan jasa saja. Ya memang itu kualifikasi dan spesifikasinya sudah didaftarkan di LKPP. Nah kalau misalnya PKK ini didaftarkan di LKPP nggak kualifikasinya kan nggak juga. Ini kan LKPP ini dibentuk juga oleh pemerintah. Makanya menurut pikiran saya ini harusnya dikembalikan saja ke OPD terkait yang tempat
masing-masing bernaung, kemudian lakukan fit and proper test kembali supaya kelihatan lah kompetensinya, kelihatan dengan kualifikasinya begitu. Tapi masalah TKK ini sebenarnya kan kalau orang awam melihatnya itu kayaknya seperti dipolitisasi deh. Kalau menjelang pemilu aja itu TKK banyak banget, sampai dulu ada kabar bahwa TKK itu diangkat karena mau ada pemilu untuk mendukung salah satu calon dulu, sehingga sekarang jadi membludak, dan itu jadi sekarang lah akhirnya karena banyak banget nggak bisa APBD menanggung untuk memberikan gaji begitu. Nah, ini pertanyaan Mbak Yuli emang agak tajam ya. Pagi-pagi semakin tajam. Ya, jadi saya kira itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Kalau saya bilang tidak, pasti juga ada ya. Ya, tapi artinya apapun berasal dari mana, rekomendasi dari manapun, dikembalikanlah bahwa seluruh tenaga kerja kontrak ini di bawah naungan pemerintah daerah. Jadi komitmennya, kemudian integrasinya, kompetensi dikembalikan ke pemerintah daerah. Jangan sampai ada lagi yang tadi, yang Mbak Yola katakan tadi ya, bahwa ini kok kelihatan ini yang ada warna-warninya ya. Ya, saya kira kalau sudah menjadi aparatur pemerintah daerah ini tidak boleh ada warna-warni. Ini harus dijaga independensinya, karena bagaimanapun netralitas ini harus penting sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Gitu. Tapi sejauh ini anggaran untuk itu masih ada kan, maksudnya ya aman lah gitu. Iya, sebelum November sih aman-aman saja. Namun November ini bukan kemauan kita ya. Ini kan ada surat dari Kemendagri, nomenklaturnya sudah tidak muncul untuk penggajian TKK. Nah, ini harus dirubah statusnya, tidak tenaga kerja kontrak ya, tapi harus status baru. Apa namanya? Ini yang harus dirumuskan oleh pemerintah daerah supaya DPRD punya gambaran apa yang harus dibuat kebijakan bersama dengan DPRD kaitan dengan status tenaga kerja kontrak hari ini. Gitu. Kalau P3K itu apa bedanya? Ya, P3K itu akan TKK yang memang diangkat ya oleh pemerintah pusat melalui undang-undang SN itu, maka P3K ya disebutkan pekerja ya. Pekerja ini itu mirip P3K dengan SN ya. Cuma bedanya tidak mendapatkan pensiun. Tapi tunjangan kepangkatan lainnya P3K ini mendapatkan secara undang-undang SN. Semi ASN ya? Bukan semi, memang undang-undang ke depan itu P3K ini adalah SN ya. Karena ke depan ini kan tidak ada lagi yang disebut SN mutlak ya. Nah, ini secara undang-undangnya. Nah, makanya undang-undang SN ini memang tidak semua sudah diberlakukan, baru separuh-separuh diberlakukan. Makanya kita berharap juga di pemerintah daerah ini langsung beradaptasi terhadap penerapan undang-undang SN ini. Nah, ini kan akibatnya ya, ketika kita tidak melakukan antisipasi terkait dengan TKK ini. Ya, saya sudah sampaikan waktu yang lama, TKK harus diperjelas statusnya, ya supaya berkesinambungan nanti dalam roda pemerintahan daerah Kota Bekasi. Kalau seperti ini kan sekarang seolah-olah kan kita kaget gitu, kok kalau tiba-tiba ada seperti ini, ya padahal mereka sudah mengabdi kan, sudah cukup lama loh di Kota Bekasi ini. Karena bagaimanapun tadi pemerintah daerah masih membutuhkan kaitan dengan kinerja TKK ini. Tapi tadi kinerjanya ya berdasarkan kompetensi yang diharapkan. Kalau tahun lalu kalau nggak salah ini banyak yang justru ada pendaftaran ASN ya, calon negara CPNS waktu itu. Banyak yang di Bekasi katanya banyak yang mengundurkan diri juga karena gajinya kecil. Iya, sebenarnya sih waktu itu formasi dibuka. Ya. Namun kita kan perlu menyiapkan langkah-langkah ya dari pemerintah daerah. Ya, tapi kembali peranan DPRD ya, itu kan peranan pemerintah daerah. Ya DPRD ya saya karena Komisi 1 ya saya minta pertanggungjawaban kinerja BKPSDM dalam hal ini bagaimana menangkap formasi-formasi kaitan dengan adanya peluang menjadi ASN di Kota Bekasi. Ya, namun ini kan ini tidak disiapkan ya, karena dengan berbagai alasan lah ya. Ya. Makanya ini yang kita sayangkan waktu itu. Jadi artinya kalau memang ada formasi ASN yang ada pengangkatan, berarti kan mengurangi nih yang sudah diangkat jadi P3K. Nah, TKK juga sama, ketika diangkat jadi P3K kan sudah mengurangi juga angka
TKK yang 13.000 Oh iya. gitu. Saya kira 13.000 ini perlu diupdate ini, kan sudah sebagian sudah diangkat juga menjadi P3K. Ya saya kira mungkin sekarang sudah berkurang, Jadi tidak 11.000 13.000 kayaknya deh. gitu. 11 ribuan. Iya. Jadi nantinya nggak berbondong-bondong orang-orang malah jadi mengakali orang jadi TKK jadi P3K, Pak Sardi? Oh tidak, ini kan kemarin itu kan itu juga ranahnya pusat ya, Kemenpan ya, untuk Kemenpan RB secara online kok itu daftarnya menjadi P3K. Dan sudah cukup rumit lah persyaratan-persyaratan yang diminta. Gitu. Jadi tidak seperti dulu. Kalau dulu kan diberikan kewenangan ke daerah. Nah sekarang semuanya itu kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini kan Kemenpan RB. Kemenpan RB. Iya, ini memang masalah TKK ini masalah pegawaian. Masalah pegawaian memang ya. Komisi 1 domainnya. Ya, jadi apalagi selain pegawaian. Ada Komisi 1 juga, itu pergantian kepala daerah. Dulu nggak ada nggak? Ada ya dulu ya. Pas tadi waktu itu udah menjabat waktu Pak Muhtar Muhammad ke Pak Ahmad Effendi. Jadi memang Permendagri nomor 4 tahun 2023 itu kan ada istilahnya pengangkatan pejabat wali kota. Ya, itu boleh diusulkan oleh DPRD Kota Bekasi, DPRD Provinsi maupun kementerian nantinya. Sehingga hari ini diputuskanlah oleh Kementerian Dalam Negeri yang menjabat wali kota Bekasi adalah Bapak Raden Ghani Muhammad. Dan tentunya kemarin sudah bertemu dengan DPRD termasuk saya ya bagaimana sama-sama ya punya harapan keinginan mensinergikan ya keinginan Pak Wali Kota dan dengan DPRD, salah satunya ada wujud sinergi dalam hal membangun Kota Bekasi. Gitu. Jadi waktu dulu memang tidak ada pergantian. Ini kan dalam rangka pemilu kada langsung yang tahun depan ini ya, maka harus diangkat pejabat wali kota. Tapi untuk melanjutkan pembangunan, nah inilah yang dilanjutkan oleh pejabat wali kota hari ini. Gitu, orang awam tuh kayaknya nggak ngerti Pak Sardi. Apa perbedaan ketika dulu Pak Triadianto jadi PLT, kemudian definitif, sekarang jadi PJ, itu apa beda-beda? Kewenangannya dibatasi kah atau gimana? Iya sebenarnya kan kalau PLT kan diurangi, tapi kalau sudah jadi wali kota tidak ada kewenangan yang terbatas. Karena undang-undang silakan saja. Nah kemudian datang PJ wali kota ini, PJ wali kota juga sama, tidak boleh merubah perencanaan pembangunan yang sudah ada. Ya sifatnya koordinasi, ya konsultasi, mensinergikan. Ya, adapun tetap di bawah naungan Kemendagri dalam hal membuat langkah-langkah kebijakan di daerah. Jadi ini sebenarnya masyarakat tinggal melihat saja. Ini kan ada kepemimpinan 5 tahun, ada kepemimpinan yang disebut sementara waktu ini kan atau pejabat wali kota yang punya kewenangan. Jangan supaya tidak ada kepemimpinan yang kosong di Kota Bekasi. Gitu. Maka diangkatlah pejabat wali kota sampai nanti ada pemilu kada wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilu kada 2024 nanti. Gitu. Itu juga kewenangannya terbatas. Ada mutasi-mutasi masih boleh kalau PJ? Boleh, memang dibolehkan secara undang-undang PJ wali kota melakukan mutasi rotasi. Jadi sekarang memang kita minta mengevaluasi seluruh kinerja aparatur pemerintah daerah di Kota Bekasi ini supaya semakin baik terus Mbak Yola kerjanya ya, karena bagaimanapun sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu ya, kemudian pemilu kada. Nah ini yang harus dipersiapkan oleh daerah dan kita minta tidak ada lagi ASN di Kota Bekasi ini yang tidak netral gitu. Jadi ASN ini kan aparatur sipil negara ya harus mengabdi kepada negara, jangan mengabdi pada seseorang ya atau perintah seseorang, itu nggak boleh. Kan itu sudah ada sumpah jabatannya. Gitu. Makanya DPRD mengawasi dalam hal kinerja kerja aparatur sipil negara ini di Kota Bekasi. Apalagi sekarang ini saya di DPRD Komisi 1 ya, mengawasi seluruh aparatur kelurahan, ya kecamatan yang ada. Gitu, karena memang kan kemarin kan isunya tuh sudah rahasia umum sih ketika jadi ada wali kota sudah menjadi definitif terus memutasi katanya untuk menyelamatkan nanti tahun 2024 kan bukan cuma pemilihan legislatif, ada pemilihan wali kota juga. Jadi itulah isu-isunya yang berkembang ya, biar untuk menyelamatkan posisi. Ya, ini kan dalam kita ini sebagai kepala daerah ya, apalagi punya kewenangan, kekuasaan, ya memang ya harus dikembalikan kepada kepentingan
rakyat seharusnya. Ya, jadi saya kira kita mengelola negara ini atau pemerintahan daerah ini tidak bisa sendiri ya. Kita harus berkolaborasi, kita harus sinergi dengan seluruh stakeholder yang ada. Nah, di Kota Bekasi ini banyak tokoh-tokoh masyarakat, stakeholder yang saya kira ya cukup banyak kemampuan lah untuk sama-sama membangun Kota Bekasi ini semakin baik. Karena kota yang sangat aman, nyaman, indah kita diami, kita tinggali ini tentunya kita ya sama-sama lah bersinergi di tempat ini. Ini ada 2 Bekasi ya, kabupaten dan kota, dan dinamika politiknya dua-duanya tuh udah ini banget kayaknya, pergantiannya cepet banget nih, bahkan sampai di kabupaten sampai 4 kali kalau nggak salah, di sini 3 ya berarti ya. Pak Rahmat Effendi, Pak Tri, dan Pak Raden Gani sekarang PJ. Ini mungkin karena tetanggaan, saudaraan, mungkin ada yang bisa dipelajari yang bisa diimplementasikan di Kota Bekasi dari kabupaten? Ya, saya kira kan kalau kabupaten itu kuat dengan industrinya. Kalau kota ini kan kuat dengan barang dan jasanya. Dan kita ingin tata kota Bekasi ini semakin waktu ya sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Tata Wilayah ya. Kota Bekasi ini semakin baik infrastrukturnya. Kemudian semakin baik kota-kota baru ya. Kota-kota baru itu tumbuh ya. Seperti Kota Sumarekon, Kota Harapan Indah ya. Kemudian wilayah-wilayah itu harus dibangun. Bekasi Selatan ini kan banyak juga kota-kota yang menjadi pusat perdagangan dan jasa. Nah, sehingga disitulah munculnya pendapatan asli daerah, Mbak Yola ya. Di situ ada muncul pendapatan pajak parkir, pendapatan restoran. Itu semua untuk apa pajak-pajak ini? Untuk membangun Kota Bekasi ini semakin baik, semakin nyaman, aman dan indah tadi untuk masyarakat Kota Bekasi. Dan semuanya itu masuk ke PAD ya. PAD Kota Bekasi berapa sih, Pak? Sekarang ini pada PAD kita ini hampir 3 triliun, 2,9 lah setelah COVID-19 kemarin. Jadi cukup banyak pendapatan asli daerah Kota Bekasi ini yang kita gunakan untuk membangun Kota Bekasi ini untuk perbaikan infrastruktur lingkungan ya. Kemudian membenahi drainase ya supaya tidak ada lagi saluran air yang mampet ya. Kemudian juga bagaimana membangun sumber daya manusia ya. Sekolah dasar ini harus diperbaiki, sarana prasarananya ya, SMP negeri. Ini menjadi kewenangan pemerintah daerah hari ini. Jadi PAD-nya lumayan ya. Lumayan. Ini yang paling banyak belanjanya itu untuk tetap pegawai ya, 35% kalau nggak salah tuh. Ya, jadi seimbang lah antara belanja pegawai dengan belanja modal yang lain. Ya, artinya Kota Bekasi semakin masih bagus lah postur anggarannya. Kalau belanjanya itu disesuaikan sama program-programnya wali kota, pemerintah daerah atau bagaimana? Ya, belanja ya harus ada usulan dari dengan legislatif. Ya, belanja ini harus disesuaikan dengan program pemerintah daerah. Tentunya yang sudah masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah RKPD. RKPD ini kan 2 sisi. Ada usulan dari pemerintah daerah, ada usulan dari DPRD, RKPD namanya. Makanya tidak boleh pembangunan di Kota Bekasi ini kegiatannya yang keluar dari rencana kerja pemerintah daerah RKPD. RKPD itu ya. Sekarang di Bekasi itu banyak taman-taman, tapi sekarang udah mulai nggak terawat ini Pak Sardi. Ya, itulah saya kira perlunya ke depan ini kan perencanaan pembangunan yang matang. Sesuatu yang tidak direncanakan secara matang, maka akan terlihat ketidakbersinambungannya. Ya, kalau perencanaannya matang, maka ada kesinambungannya. Ya, tahun ke tahun kita akan lihat perbaikan atau bicara taman ya keindahannya dan kemanfaatan dari taman itu. Tapi kalau perencanaan tidak matang ya sulit dimanfaatkan karena tidak terawat, ya kumuh, banyak yang rusak taman-taman, ya banyak bunga-bunga, kembang-kembang yang mati karena nggak disiram. Karena tidak ada operasionalnya barangkali, ya atau memang tidak ada tupoksi yang menangani berkaitan dengan pertamanan di Kota Bekasi ini secara detail ya per kelurahan ya per kecamatan. Mungkin taman-taman tingkat kota mungkin ada yang menangani ya tingkat dinas. Ya, kita berharap memang taman-taman ini juga di tingkat-tingkat kelurahan ya yang memang menjadi dekat dengan masyarakat ini harus dirawat sebetulnya. Sebenarnya beratan mana sih bangun atau memang merawat?
Ya sebenarnya dua-duanya berat Oh, juga. berat ya. Ya kan perencanaan pembangunannya dilihat, kemudian dari perencanaan itu kan harus ada juga perencanaan merawatnya seperti apa nanti. Jangan sampai ya membangun tapi nggak dirawat. Bikin aja ya, tapi nggak dirawat, nggak diapa-apain gitu, sayang ya. Karena sudah berjalan dengan ya selama ini hanya 2 komisi aja ya? 1 dan 4 ini saja? Iya, 1 dan 4. Baru 2 komisi saya ditugaskan oleh partai. Oh, partai. Iya. Sebagai informasi saja ya, kalau Pak Sardi juga dulu sebagai pendiri Sekolah Rakyat. Apa kabar Sekolah Rakyat? Ya, Sekolah Rakyat ini kan pendidikan non formal. Pada masanya ini sangat diinginkan oleh masyarakat. Namun sekarang ini sudah banyak pendidikan non formal yang sudah mulai tumbuh ya kan, seperti PKBM. Iya, PKBM. Dan sekolah-sekolah yang sifatnya tentu sama dengan Sekolah Rakyat. Ya, saya kira saya dulu memang banyak ya sebagai aktivis ya, mahasiswa ya, aktivis pendidikan ya. Ya sekarang ini masuk ke ranah kebijakan politik ya di DPRD ya. Saya kira tentu kita memang berpihak untuk itu semua, Mbak. Ya, karena bagaimanapun perjuangan ini tidak begitu selesai begitu saja ya. Karena kita dulu juga bagian dari perjuangan perbaikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ini. Kenapa SR nggak jadi PKBM aja? Banyak orang sekarang nyari PKBM loh. Ya mungkin beda pengurus. Beda pengurusnya, iya. Karena kita membutuhkan juga orang seperti Pak Sardi. Mungkin nanti ada regenerasi ya di luar sana yang orang-orang keren beliau ya di bidang pendidikan. Nah ini sejauh ini ada rencana mau jadi wali kota Bekasi? Oh tidak, tidak punya rencana. Visioner loh, kita butuh orang-orang muda yang ini loh. Saya punya rencana bagaimana melanjutkan perjuangan ini saja yang belum selesai, kata Mbak Yola tadi PR-nya di kota Bekasi. Ya makanya ditugaskan kembali, dicalonkan kembali di Kecamatan Medan Satria dan Besutara sebagai dapil pemilihan di tahun 2024. Ya, kemudian setelah itu ya inginnya sih sambil masih mengajar di kampus lah. Oh ya, tetap ya pendidikan ya. Anak bangsa. Betul. Ini bulan Oktober ini udah dimulai nih. Ini kampanye dan macam-macamnya. Ini terganggu nggak sih kinerja sebagai anggota dewan yang juga mencalonkan kembali? Kalau anggota dewan di saat tugasnya itulah kampanye. Oh ya, gitu. Jadi bukan anggota dewan ikut mengkhususkan waktu berkampanye, tidak. Melaksanakan tugasnya setiap hari sebagai anggota dewan itulah kampanye. Apalagi kelihatan kinerjanya sebagai anggota dewan. Makanya pilih anggota dewan ini kembali menjabat karena pengalamannya, karena dia bekerja baik dan dekat dengan masyarakat. Gitu, Mbak Yola. Jadi kalau anggota dewan hari ini ya kan nggak punya pengalaman ya, bagaimana dia menjadi anggota DPRD, kan sulit masyarakat untuk menilai gitu ya, melihat. Apalagi anggota DPRD kinerjanya tidak baik. Ya, yang ketiga tadi tidak dekat dengan rakyat. Nah, ini bagaimana bisa menjaring aspirasi masyarakat atau keinginan masyarakat hari ini, apa yang diinginkan oleh masyarakat di daerah pemilihannya, daerah dapilnya. Gitu. Makanya saya sampaikan ke teman-teman ya, inilah kerja yang kita harapkan semakin hari semakin baik menjadi anggota DPRD. Gitu. Jadi nggak ada waktu khusus untuk kampanye, saya kira. Nggak ada ya, tiap hari kayak ketemu. Tiap hari ya? Adalah melaksanakan tugas anggota dewan itu bagian dari kampanye. Gitu. Sudah punya basis massa, konstituennya sudah jelas. Ini biasanya apa yang dilakukan? Kegiatan apa yang dilakukan bersama konstituen? Ya, pertama kita datang ke masyarakat. Ya. Salah satunya kita pagi-pagi biasanya saya sambil jogging keliling kampung, ngobrol. Kalau ada tukang jamu kita minum jamu. Itu setiap apa tuh dilakukan bukan hanya saat kampanye tapi tiap hari ya, waktu sudah menjabat anggota dewan ya. Memang naturalisasinya kan begitu. Oh gitu. Bukan dibuat-buat ya. Oh iya. Kalau dibuat-buat kan waktu kampanye doang begitu. Ya, tapi kalau nggak kampanye nggak gitu kan. Awal gelap. Nah, makanya di IG saya kan kelihatan tuh saya minum jamu. Ada IG-nya ya. Betul-betul minum jamu itu. Ya, ngobrol sama tukang jamu, kemudian mampir di rumah seseorang, kemudian rumahnya rusak, bocor, tidak layak huni, kita usulkan menjadi program Rutilahu, ya kan, rumah Tilayu ini menjadi
kita perbaikilah mendapatkan perbaikan dari Rutilahu itu. Nah, kemudian kita realisasikan, ya alhamdulillah kan banyak rumah-rumah Rutilahu yang sudah mulai dikerjakan, diperbaiki. Kemudian kita lihat kalau memang ada jalan lingkungan kurang rapi, kita perbaiki, ya kita lakukan pengaspalan, yang kita usulkan ya, melakukan pengaspalan atau melakukan pengecoran, termasuk saluran-saluran air di jalan-jalan lingkungan supaya tidak kumuh, ya kita perbaikilah unitnya ya, supaya airnya dapat mengalir lancar gitu. Nah, ini sebenarnya itu yang kita lakukan secara natural sebagai anggota DPRD. Karena bagaimanapun DPRD inilah wakil rakyat, yang berasal dari rakyat akan kembali jadi rakyat lagi. Ya, jadi nggak ada lagi anggota DPRD ini jaraknya antara langit dengan bumi dengan masyarakat kan, tapi karena tinggalnya di tengah masyarakat, ya sudah berbaurlah dengan masyarakat. Yang perbedaan kita lah di saat kita punya kewenangan saja, ya. Tapi kalau antar kita tidak ada perbedaan sebetulnya. Hanya status saja kan, ini anggota DPRD, ini wakil rakyatnya kan gitu. Ya, karena ada rakyatnya kan. Ada anggota dewannya ya. Begitu Mbak Yola. Jadi tugas-tugas sehari-hari ya sama saja. Sama. Ya. Ini tahun-tahun terakhir nih, ini apa yang harus dioptimalkan hingga nanti akan terpilih kembali? Amin ya Allah. Kalau saya berapa hari ini yang memperbanyak silaturahim atau kunjungan atau turun ke bawah atau turba. Dengan ketemu siapapun ya, agar mempermudah masyarakat ini ketemu anggota DPRD yang 50 anggota yang ada di Kota Bekasi ini. Dan hampir semua saya tanya, tidak banyak orang yang ketemu anggota DPRD apalagi berdialog dengan anggota DPRD. Ini yang harus saya perbanyak. Ya walaupun hari tinggal 140 hari lagi pemilu, ya tapi dan kita tidak terasa ya, ya rupanya dialognya masih kurang juga. Gitu. Dan itu pun tidak semua masyarakat juga kenal dengan anggota dewan. Jadi disangkanya kalau anggota dewan kunjungan ke daerah, ke masyarakat disangkanya caleg aja. Wah, Bapak caleg ya? Gitu. Ya, memang betul kita caleg, tapi kita anggota DPRD yang masih menjabat. Kebetulan saja dicalonkan kembali. Gitu. Kalau yang lain ini dianggap, wah ini caleg nih. Gitu. Udah mulai kampanye nih. Gitu. Saya kira anggota DPRD hari ini kalau walaupun tidak dicalekkan, dia tetap saja dia jadi anggota DPRD kan gitu. Ya, karena menjabat sampai 2024 bulan Oktober. Gitu. Ini yang sekarang ini masyarakat juga ada sebagian yang masih sulit membedakan Mbak Yola. Mana caleg, mana anggota DPRD yang masih menjabat. Yang masih punya kewenangan. Iya. 140 hari menuju hari tanggal 14 Februari ya. Iya. Bukan Valentine bukan ya, tapi hari pemilihan umum ya. Nah, ini kita berbicara tentang bonus demografi sedikit. Karena seperti sudah prediksi bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi tahun 2030, 2035 di kisaran segitu. Nah, ini kan pasti kan banyak pemilih-pemilih baru nih. Apa sih yang sudah akan dilakukan oleh Pak Sardi untuk menggrab orang-orang anak muda ini yang kayaknya kalau lihat dari apa sih bahasa tubuh semuanya kayaknya nggak peduli sama yang politik-politikan gini. Iya, kira-kira apa yang mau dibikin untuk menarik mereka? Iya, kalau bonus demografi ini ada generasi Z, Gen Z, Gen M. Sebentar lagi ada Alpha ya. Milenial, generasi Alpha. Ya, memang sebagian teman-teman ini harus diberikan pendidikan politik, pemahaman politik supaya generasi milenial ini juga tertarik dengan politik. Ya, cuman pengalaman saya ketika saya mengajar sosiologi politik di kampus itu banyak mahasiswa saya tanya tentang politik. Hampir semuanya itu apolitis. Ya, apolitis tadi tidak terlalu tertarik dengan politik ya. Dan saya tanya, siapa yang selama ini menentukan arah politiknya teman-teman mahasiswa ini? Semua mengatakan bapak dan ibu saya di rumah. Gitu. Jadi artinya kita memang kerja keras melakukan pendidikan politik kepada generasi milenial supaya mereka semangat dan bangkit untuk politik. Politik ini kan sama dengan artinya kekuasaan. Ya. Karena kekuasaan sifatnya berkuasa tentang apa? Tentu kewenangan yang sudah dibatasi oleh undang-undang dan peraturan yang ada. Ya, jadi makanya
ketika generasi milenial ini kita pahami dialog tentang politik ya, mereka akan tertarik. Oh, rupanya hobi-hobi saya juga nanti akan bersentuhan dengan kebijakan politik ini. Ya, kan generasi milenial kan banyak tuh hobi-hobinya, misalnya ada namanya space working ya, tempat yang mereka itu beraktualisasi dengan internet, diskusi di situ. Banyak startup yang memang disiapkan ada infrastruktur ya, internet yang lainnya. Nah, working space ini disiapkanlah di setiap kota-kota yang maju, yang modern. Itu bagian dari kebijakan politik. Dan mereka akhirnya memahami, oh rupanya politik juga harus kita berperan aktif supaya saya dapat juga menjadi orang yang akan mengarahkan pembangunan dan kebijakan politik ini yang berpihak kepada kepentingan saya. Gitu, di Kota Bekasi sendiri sudah ada working space kali? Ya, saya ingat saya sih ada beberapa titik ya, tapi saya belum mengevaluasi apakah selama ini efektif atau tidak. Dulu kan pernah dibangun di Gedung Pemuda di Multiguna. Ya, tapi saya nggak tahu juga keberlanjutan dan keberlangsungannya. Itu namanya Gedung Pemuda ya? Soalnya itu jadi berebutan itu kan? Dulu kata Gedung Pemuda. Ya, nggak tahu sekarang gedung apa yang ada itu. Sekarang ada juga ekonomi kreatif ya, atau apa. Kemudian juga disiapkan juga ada dekat GOR, Stadion Kota Bekasi. Ya, jadi tempat-tempat anak-anak muda ini berkumpul ya. Dulu kalau di kota-kota lain itu kan dekat-dekat kampus dibangun. Iya. Jadi mereka dapat diskusi tentang mata kuliah mereka, dia buat paper makalah tentang kota mereka, ya, penelitian tentang kota mereka. Jadi sehingga kota-kota yang didiami oleh generasi milenial ini kota-kota yang memang mereka cintai. Jangan sampai kota yang memang membuat mereka tidak betah ya, atau memang tidak nyaman. Ya, makanya saya sebagai anggota DPRD yang mengajak generasi milenial, ayo buat gagasan Anda dan ide Anda untuk membangun Kota Bekasi dan membangun bakat kemampuan Anda. Gitu, Mbak Yola. Tidak hanya generasi milenial, tapi Gen Z nih yang menjadi pemilih pemula nanti di pemilu yang akan datang ya. Coba Pak Sardi tengok deh di dekat Sumarekon itu, sebenarnya banyak titik-titik yang mereka biasa berkumpul dan mereka merasa nyaman untuk berkumpul di tempat-tempat yang seperti itu, yang kayak kafe lah, atau mungkin sekarang juga banyak yang kayak piknik gitu juga mereka nyaman dengan begitu. Kenapa nggak diperbanyak tempat yang begitu? Sebenarnya bukan kaya ya. Emang sekarang ini banyak yang berkumpul di kafe-kafe. Ya, kafe-kafe pinggir danau Sumarekon itu ya. Nah, ini jadi saya kira inilah tempat-tempat asik bagi mereka untuk berdiskusi, ngobrol ya. Tapi ngobrolnya memang ngobrol yang diarahkan sebetulnya ya untuk mengembangkan kemampuan, bakat, minat ya. Karena generasi yang akan datang itu kan penuh kreativitas, penuh inovatif, penuh dengan ide dan gagasan mereka. Ya, itu yang harus dibangkitkan. Ya, selama ini mereka mungkin merasa tidak terakomodir dengan ide dan gagasan mereka. Ya, mereka kreatif tapi tidak ada tempat itu nggak ada tempat aktualisasinya. Ya. Nah, makanya kita perlu tempat-tempat kreativitas mereka dibangun. Ya, makanya generasi milenial hari ini punya pilihan politik tersendiri. Jangan sampai ada generasi milenial ini tidak punya pilihan politik atau lagi masih bersikap apolitis. Ini tidak akan berdampak pada kebijakan politik atau pembangunan ke depan untuk diri mereka. Iya, karena mumpung sekarang masih jadi anggota dewan nih, kenapa nggak diperbanyak sih tempat-tempat untuk bisa anak-anak muda itu berkreasi dan... Ya, sudah kita lakukan, Mbak Yola. Tinggal ini kita lakukan evaluasinya sebetulnya sekarang ini. Kan ini kan ranahnya ranah tata ruang, ranah Kominfo, ya, ranah pemerintah daerah, ya, menyiapkan ini. Makanya kan visi Kota Bekasi ini kan Bekasi maju sejahtera, ya, maju itu salah satu tadi. Bagaimana kota-kota ini penuh kemajuan dari sisi teknologinya. Nah, teknologi tentu dengan akses internet, kemudian inilah yang diperkaya oleh pemerintah daerah ya untuk membangun sumber daya manusia kita di Kota Bekasi. Jadinya dulu kayak sempat ya viral deh yang di dekat samping Giant itu mau dibikin kayak di Korea gitu untuk ini anak-anak muda kumpul. Kayaknya nggak jadi, kayaknya begitu-begitu aja. Ya, itu perencanaannya kita lihat. Itu kan dulu kalau tidak salah itu yang membangun adalah perencanaan pemerintah Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat. Ya, jadi saya kira masih ada waktu ke depan lah untuk membangun
visi Kota Bekasi ini seperti apa, ya silakan kita sampaikan di ruang publik ini ya, supaya menjadi bahan PR para pengambil kebijakan di Kota Bekasi. Ada catatan khusus mungkin untuk para pengambil kebijakan ini yang baru saja berganti? Ya, maksudnya PJ Wali Kota? Iya. Ya PJ Wali Kota saya kira sudah sampaikan waktu kita silaturahmi, kita perkenalan ya, kita ingin sama-sama DPRD dan pemerintah daerah dan pejabat wali kota untuk melanjutkan pembangunan di Kota Bekasi ini yang semakin baik, dan kita berharap tidak ada lagi kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah Kota Bekasi ini yang tidak efektif. Ya, kita berharap pejabat wali kota ini memahami hal-hal yang memang sudah dibangun secara baik, ya hal dilanjutkan supaya semakin baik. Saya kira itu, Mbak Yola. Ya, memang ini PR-nya banyak banget ya sebenarnya di Kota Bekasi sendiri. Kalau Pak Sardi mah sudah berpengalaman ya. Dan 2024 ke 2029 insya Allah juga akan melanjutkan kembali masa kepemimpinan beliau. Masih di fraksi PKS, Partai Keadilan Sejahtera ya. Ya, kita berbicara tentang pendidikan kembali karena saya jadi teringat, mungkin saya pernah ngobrol juga sama Pak Sardi ya. Ini di Bekasi kan banyak sekolah kemarin ditutup, SD ya. SD ditutup dijadikan satu, jadinya karena kekurangan murid atau nggak tahu apa alasannya, itu sampai sekarang mungkin sejauh apa pengetahuan Pak Sardi tentang sekolah-sekolah yang ditutup ini? Jadi istilahnya bukan sekolah dasar negeri ditutup, yang adalah kebijakan merger. Kebijakan merger itu adalah untuk efisiensi anggaran biaya pendidikan, dalam hal ini kan bos daerah. Nah, juga efektivitas pembiayaan untuk tunjangan kepala sekolah. Ya, karena kan kalau disatukan, kalau tidak salah itu kan dulu ada ketentuannya, murid kurang dari 350, maka sekolah itu di merger. Gitu. Jadi ada ketentuannya supaya efektif dalam kepemimpinan juga. Jangan sampai dua sekolah yang masing-masing sedikit, dua kepala sekolah. Kenapa nggak disatukan jadi satu kepala sekolah dan juga menjadi efektif pembiayaannya karena digabung menjadi 600 atau 700 per sekolah. Gitu. Sehingga itulah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini program cukup lama, tapi kemarin ini karena substansi tidak dipahami, yang sampai ke masyarakat adalah sekolah ditutup. Sebenarnya bukan ditutup, itu di merger untuk efektivitas pengelolaan pendidikan. Oh begitu. Ya karena di dekat tempat saya juga ada tuh di kota ya, di merger namanya, bukan ditutup ya. Maaf. Jadi ditutup. Jadi semuanya kan kebijakannya juga jadi ini apa? Mungkin ada yang dana yang dibekukan, ada nggak bisa sampai ke murid karena sekolahnya yang tadinya ada jadi dijadikan satu, belum cair itu dananya Pak Fatih. Saya perlu spesifik nih, maksudnya Mbak Yola apa nih? Ya, karena misalnya dari satu lokal nih, yang ada 3 sekolah, kemudian jadi satu sekolah kan, nah 2 sekolah ini dananya dibekukan karena masuk ke dalam sekolah induk begitu. Ya, jadi itu kan prosesnya di dinas pendidikan ya. Oh, saya itu tidak memahami secara teknis, yang jelas ketika sekolah itu di merger maka berubah seluruh data dapodiknya, data pokok pendidikan di sekolah itu, kepala sekolahnya, gurunya, siswanya. Ya, ketika digabung jadi sekolah apa namanya kan itu juga berubah. Misalnya SD 1 dan SD 2 digabung menjadi SD apa namanya? Jadi SD 1 lagi. SD 1 lagi atau SD 2 gitu. Atau SD yang ada namanya. Ya, di daerah lain kan punya nama. Di sini mungkin masih pakai nomor 1, 2 dan seterusnya. Gitu, Ini SD sama SMP adalah domainnya pemerintah kota ya? Pemerintah kota Bekasi, SD dan SMP negeri. Kalau SMA kan di bawah pemerintah provinsi Jawa Barat. Ini banyak yang pengen balik lagi ke pemerintah daerah, gimana tuh? Ya, untuk SMA SMK. Ya memang harapannya begitu karena keinginan masyarakat ya supaya tidak jauh ya mengurus administrasinya, kemudian yang kedua pengelolaan sarana prasarananya ya, itu kan masih banyak gedung-gedung SMA SMK di Kota Bekasi ini milik aset pemerintah daerah Kota Bekasi. Oh iya. Iya, jadi saya juga setuju kalau dikembalikan ke pemerintah daerah karena bagaimanapun dulu banyak kita yang menginisiasi dan mengawali tentang pembangunan sekolah menengah atas itu.
Ya karena memang sekarang di domainnya pemerintah provinsi, padahal sebenarnya lahannya lahan kota kan, yang Iya. tahu apa gininya kota Iya, gitu. iya. Jadi setiap PPDB jadi rame lagi, rame lagi, rame lagi. Nah ini di Kota Bekasi sendiri ada berapa SMA Pak? Kalau Negeri SMA saya tidak hafal hafal ya ya? kan sekarang ya, karena bukan di Mhm. bawah pemerintah daerah Kota Mmm, Bekasi. mhm. Iya. Itu yang banyak yang perlu ditambah sebenarnya katanya negerinya ya, SMA-nya, SMK-nya apalagi, karena kan sekarang sudah mulai Ya ada sebenarnya tidak hanya perubahan. SMA, SMK ya, SMP Mmm, negeri pun juga banyak juga yang kurang sebetulnya secara rasio, apa namanya, oh ya, kebutuhan lulusan siswa SD ke SMP ya. Ya jadi rasio itu deh tadi saya iya, nyari kata itu, rasio karena jarak kalau sekarang pakai zonasi jarak gitu agak, banyak yang nggak dapat gitu, sebenarnya satu kecamatan harus ada berapa sekolah kah gitu kan tidak ada, orang-orang nggak ngerti kayak begitu Pak Sardi. ya jadi gini, daya tampung ini kan, menjadi hal adanya zonasi. Mmm, Kalau daya tampung ini mencukupi di seluruh kecamatan, saya kira zonasi pun akan berubah aturannya. mmm, Karena tidak cukup daya tampung, maka zonasi diberlakukan. mhm, Ya, tapi zonasi diberlakukan, daya tampung tidak mencukupi itu juga menjadi persoalan juga. Jarak akses masyarakat ke tempat sekolah itu masih jauh juga. mhm. Gitu. Walaupun udah pindah ke komisi 1 ya, tetep ya komisi 4 tetep hafal kayaknya kan di luar kepala gitu ya. Oke, selain, di DPRD, Pak Sardi juga ngajar ya? Ya, kadang-kadang ngisi ngisi seminar aja. Ngisi Ya, seminar, jadi seminar dosen atau juga? dosen Dosen juga. terbang? Ya, dosen di beberapa kampus gitu ya. Mhm. Atau punya Ya, institusi pendidikan sendiri Pak ya Sardi? di rumah saya punya ada TK Mmm, kecil-kecilan lah ya, mhm, untuk masyarakat di mhm, daerah saya, mhm, ya untuk membangun tadi, sumber daya manusia dan mhm, juga pembina, di beberapa sekolah ya, mhm, supaya, banyak, masyarakat ini menikmati tentang, apa namanya, pendidikan yang berkualitas yang baik. Ada impian mungkin yang belum apa Impiannya yang belum selesai adalah mhm, saya memiliki kampus bersama teman-teman saya, ini yang oh, belum terwujud. mmm. Baru masjid yang dibangun. Di Bekasi ini mau bikin kampus? Tidak, di Oh. luar kota Bekasi. Iya, berbicara tentang kampus nih, di Karawang udah punya, kampus negeri loh. Di Bekasi kapan Pak Sardi? Jadi kalau kota Bekasi ini tidak akan pernah ada kampus negeri. Kenapa? Karena peraturan menteri dalam, Mendikbud Mhm, itu sudah ditentukan jauh-jauh hari. Ya, kalaupun negeri, di penegrian mhm, boleh, mhm, artinya swasta yang dinegerikan. mhm, Tapi kalau, pemerintah daerah membangun sebuah kampus negeri, mhm, ini kajian cukup panjang. panjang. Ya, lahannya, sumber dayanya, kemudian untuk operasional pembiayaan seperti apa. Mmm, Dulu kita pernah punya, kajian, kampus negeri, kajian saja 3 mhm. tahun, tidak terwujud, kajian terus. Oh iya, Makanya sampai sekarang tidak terwujud. Karena mmm, sekarang ditegaskan oleh kementerian, bukan kewenangan pemerintah daerah, itu mmm, kewenangan pemerintah pusat, jadi kita begitu. pikir Unisme bakalan jadi negeri kan loh, Pak. Itu tidak, dulu sempat menjadi Mmm, wacana pada tahun 2009 ya. mhm, Sudah masuk kajiannya di, Badan Perencanaan Daerah Bapeda dulu ya, mhm, sekarang Bapelibangda. mmm, Namun itu hanya sebatas kajian, mmm, kemudian, sulit direalisasikan, mmm, gitu Mbak Yola. Jadi oh, artinya, Kota Bekasi ini yang perlu disiapkan bukan kampus negeri. Bagaimana, pemerintah daerah ini mensubsidi sumber daya manusia di Kota Bekasi ini untuk, dapat kuliah di kampus-kampus negeri, sesuai dengan pilihannya. Yang notabene nanti master Kota Bekasi itu kalau sudah berhasil lulus menjadi sarjana di kampus negeri itu kembali lagi ke Kota Bekasi untuk membangun Kota Bekasi semakin, baik. contohnya Bapak ini ya. Diperbanyak ya begitu ya, jadi sekolahnya, ke luar mana boleh, ke mana aja asal yang Ya, berkualitas ya, kan kembali kan ke menuntut ilmu boleh di mana mhm, saja, mhm, walaupun ilmu tidak salah, jangan dituntut makanya. oh iya. Ke luar negeri juga boleh ya, karena, tadi menuntut ilmu boleh di mana aja Iya. dan kembali ke Kota Bekasi dengan, segala macam keahliannya untuk membangun Kota Bekasi seperti Bapak ini ya. Baik, kita sudah sampai di akhir, mungkin bisa dikasih kesan dan pesan untuk masyarakat Kota Bekasi, Pak Sardi? Iya, kesan dan pesannya saya kira,
masyarakat Kota Bekasi ini masyarakat yang majemuk, heterogen, terdiri berbagai suku, bangsa. Ya, kita harap Kota Bekasi ini semakin hari semakin baik, harmonis, ya, dan supaya kita nyaman dan aman tinggal di Kota Bekasi. Gitu, Mbak. Jelang pemilu, apalagi pesannya? Jelang pemilu, kita berharap pemilu ini secara damai, kondusif. Ya, bagaimanapun pemilu kita jadikan sebagai ajang pendidikan politik yang terbaik untuk masyarakat. Ya, kita ingin kualitas demokrasi semakin baik. Ya, bagaimanapun kita inginkan wakil-wakil rakyat yang terpilih adalah orang-orang baik. Amin. Amin ya Allah. Dan semoga Kota Bekasi jadi kota yang nyaman untuk ditinggali para warganya dan juga aman tentunya ya. Nggak ada lagi tawuran-tawuran ya Pak ya. Ya. Untuk para generasi muda daripada tawuran mendingan ngobrol yang enak-enak ya. Ngobrolin politik boleh ya sama Pak Sardi Effendi. Baik, terima kasih Pak Sardi Effendi. Terima kasih Mbak Yola. Atas bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Demikian tadi Parlamentaria Podcast on Bekasi Media bersama Bapak Sardi Effendi dari Gedung DPRD Kota Bekasi. Salam. Assalamualaikum.